Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Samsia dan pada video kali ini saya akan membahas tentang logika fuzzy, di mana pada minggu yang lalu pada video sebelumnya saya memang menjelaskan logika fuzzy, namun itu adalah hal yang mendasar pada logika fuzzy. Pengenalan tentang logika fuzzy, cara perhitungan pada logika fuzzy. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan penerapan pada logika fuzzy. Nah, di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Rancang Bangun Kendali Kecepatan Motor Berbasis Logika Fuzzy untuk Sistem Propulsi Elektrik pada Kapal menggunakan Pulse Width Modulation atau PWM. Nah, jika kalian ingin melihat jurnal yang saya pakai, ini adalah contoh jurnal yang saya pakai, di mana di sini dibuat jurnal ini pada tahun 2020 bulan Juni, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ada Abdul Ghafur, Iradi Ratudiah PK, Belian Dewantara, di mana Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Universitas Hang Tuah, Surabaya, di Indonesia. Sekarang kita masuk di slide berikutnya, yaitu membahas tentang latar belakang. Nah, sistem penggerak kapal merupakan mekanisme yang memutar baling-baling, di mana sistem penggerak yang paling sederhana adalah yang menggunakan tenaga manusia yang disalurkan lewat dayung, dan kemudian perkembangan berikutnya menggunakan tenaga angin yang dipekerjakan melalui layar. Dan kini sistem penggerak kapal lebih maju dari sebelumnya, yaitu menggunakan alat mekanis atau mesin yang memutar baling-baling. Nah, yang dulunya bertenaga manusia dan lalu bertenaga angin, dan sekarang menggunakan mesin yang memutar baling-baling. Nah, pada poin ini membahas tentang motor induksi, di mana motor induksi yaitu merupakan salah satu jenis motor listrik yang paling banyak digunakan pada kehidupan manusia. Dalam penggunaan rumah tangga biasanya menggunakan motor induksi satu fasa, antara lain seperti kipas angin, pompa air, air conditioner dan lain sebagainya. Nah, di dunia industri sendiri, motor induksi yang digunakan adalah 3 fasa yang berjenis rotor sangkar, tupai. Banyak digunakan sebagai penggerak peralatan seperti conveyor, pompa besar, dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, belakangan ini motor induksi 3 fasa ini banyak digunakan pada aplikasi kendaraan elektrik, baik untuk mobil listrik maupun untuk propulsi pada kapal. Baiklah, sekarang kita masuk pada slide berikutnya, di mana di sini membahas tentang tujuan penelitian. Pada poin pertama, mengetahui sistem propulsi pada kapal, di mana yang kita ketahui mekanisme yang propulsi itu suatu mekanisme yang akan memutar baling-baling. Nah, pada perkembangannya motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk kendaraan elektrik, baik mobil listrik maupun propulsi pada kapal. Nah, di samping keunggulan, motor induksi juga memiliki kelemahan, yaitu sulitnya mengatur kecepatan motor induksi dikarenakan sifatnya yang tidak linear. Nah, kecepatan motor juga berubah. Sesuai pada poin yang kedua, yaitu mengetahui keunggulan dan kelemahan motor induksi. Nah, dari permasalahan tadi, adanya kelemahan pada motor induksi, maka dalam penelitian ini
dirancanglah sebuah alat kendali kecepatan motor yang berbasiskan logika fuzzy untuk sistem populasi pada kapal menggunakan pulse width modulation. Untuk mengetahui kinerja alat pada kapal menggunakan pulse width modulation, yaitu dilakukan pengujian pertama yaitu membandingkan respon kecepatan motor menggunakan logika fuzzy sesuai dengan poin yang ketiga dan fungsi dari logika fuzzy ini. Nah, dalam penelitian ini logika fuzzy dibutuhkan yaitu membandingkan respon kecepatan motor menggunakan logika fuzzy dan tanpa logika fuzzy, dimana ketika pada prinsipnya motor induksi dioperasikan pada kecepatan yang konstan. Bila bebannya berubah, maka kecepatan motor juga akan mempengaruhi perubahan. Nah, logika fuzzy di sini untuk untuk seperti yang merespon kecepatan motor. Dia sebagai alat kontrol. Ya, baiklah, sekarang kita akan masuk di manfaatnya, yaitu pertama ada sistem propulsi kapal, motor induksi 3 fasa, implementasi dari logika fuzzy, pulse width modulation atau PWM, dan kontrol logika fuzzy, di mana sistem propulsi kapal secara prinsip sistem ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sebagai penggerak, terus tuh sistem transmisi, dan sebagai alat penggerak kapal. Nah, di sini fungsinya yaitu perancangan ketiga bagian ini sangat bergantung pada dari tipe kapal, ukuran utama, kecepatan kapal, model lambung, serta model buritan kapal. Nah, keunggulan propulsi elektrik ini dibandingkan sistem propulsi konvensional diantaranya adalah mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, biaya perawatan juga murah, dan secara teknis sistem propulsi ini memiliki torsi yang besar, khususnya saat kapal berkecepatan rendah. Nah, dan memiliki kemampuan steering dan maneuvering yang baik, serta dia memiliki tingkat getaran dan kebisingan yang rendah. Lanjut, kita masuk bagian pulse width modulation atau PWM, di mana metode yang cukup efektif untuk mengendalikan kecepatan motor AC. PWM ini bekerja dengan membuat gelombang persegi yang memiliki perbandingan pulse high terhadap pulsa low yang telah tertentu, biasanya diskalakan dari 0 hingga 100%. Selanjutnya ada kontrol logika fuzzy, yaitu metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem yang sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan PC, multi-channel atau workstation berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol. Nah, teori fuzzy mulai dikembangkan. Nah, seperti yang dijelaskan pada minggu lalu yang Bapak Profesor Lotfi Asgarzadeh. Nah, mungkin itu saja dari manfaat penelitian. Baiklah, masuk di bagian model fuzzy. Nah, pada jurnal, metode yang digunakan pada controller logika fuzzy ini adalah metode statistik. Artinya, sifat fungsi keanggotaan atau membership function bekerja dengan rentang kerja atau rank tetap, yaitu antara 250 sampai dengan 250.
maksudnya negatif 250 sampai dengan 250 untuk memasukkannya atau variabel input. Penentuan rentang kerja tersebut harus fleksibel mungkin agar sistem mampu melakukan tracking set point dengan baik. Merancang controller logika fuzzy yang perlu diperhatikan adalah jenis atau model fuzzy yang digunakan, di mana di sini pada logika fuzzy ini yang digunakan adalah model Sugeno, yang dimana penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Merancang controller logika fuzzy yang perlu diperhatikan adalah variabel input, di mana error dan perubahan delta error dinyatakan dalam persamaan error K sama dengan SP, dan SP itu adalah set point, dan Y dikurang dengan Y, di mana Y itu adalah keluaran output system, dan K adalah kejadian urutan. Nah, yang pertama, persamaan pertama adalah error dalam kurung K kejadian sama dengan SP set point dikurang dengan Y keluaran output system dikali dengan K, dan delta E dalam kurung K sama dengan error di dalam kurung K dikurang dengan E dalam kurung K dikurang 1. Nah, dan sedangkan semesta pembicaraan dari aksi kontrol adalah torsi referensi yang didefinisikan sebagai berikut. Kalau kalian tidak paham, mungkin kalian bisa membuka jurnal di bagian B, perancangan kontrol logika fuzzy. Nah, di situ ada rumus yang saya maksud. Di situ dijelaskan di mana TE K adalah torsi referensi, dan di situ juga ada delta torsi referensi dan perubahan torsi referensi pada sampling ke K, error dan delta error yang terjadi selama dioperasikan terlebih dahulu dikuantitasi atau dipetakan melalui interpolasi biasa menjadi error terkuantitasi, dan pengkuantitasian melalui interpolasi bertujuan memetakan error dan delta error ke dalam semesta pembicaraan dengan rentang kerja yang telah ditetapkan. Makanya terbagi menjadi 6 bagian, di mana seperti yang saya jelaskan tadi ada NB negatif besar, NS negatif sedang, 0 Z positif sedang, positif besar. Nah, di sini ada rule base, di mana aturan atau rule base controller logika fuzzy yang dirancang dengan logika jika, maka secara lengkap rule base controller logika fuzzy pada implementasi ini yang diturunkan dengan metode pendekatan heuristik jika aturan rule base-nya adalah NB negatif besar sama dengan negatif 255, negatif sedang sama dengan negatif 127,5, 0 sama dengan 0, positif sedang sama dengan 127,5, dan positif besar sama dengan 255. Nah, kalian bisa lihat di tabel di mana situ error atau delta error di mana ketika NB error dan situ adalah persamaannya. Nah,
alat-alat yang digunakan pada pada penelitian ini ada kontrol logika fazi, ada inverter atau PWM, ada motor induksi 3 fasa, di mana di antara motor induksi 3 fasa dan controller logika fazi ada penghubung yang dinamakan sensor RPM. Lalu setelah motor induksi 3 fasa, ada generator dan ada lampu. Di mana di sini menggunakan juga Arduino yang digunakan sebagai microcontroller untuk logika fazi. Inverter juga digunakan sebagai driver motor induksi 3 fasa digunakan sebagai sistem propulsi. Kemudian generator dan lampu digunakan untuk pembawanan. Nah, yang menjadi pembahasan adalah bagaimana caranya, yaitu ketika ada beban yang mengganggu atau mengurangi kecepatan pada kapal, maka sensor RPM akan menginput data lalu diterima di logika fazi. Nah, di logika fazi ini memproses atau memperbaiki respon, lalu diserahkan ke inverter. Mengetahui pengaplikasian logika fazi. Di mana yang didapatkan di sini, yang didapatkan adalah salah satu dari banyaknya contoh. Sebenarnya kalau kapal itu ini hanya sebagian kecilnya. Kalau contohnya tuh banyak. Contohnya menggunakan sensor logika fazi bisa juga kayak menentukan kayak akan terjadinya kecelakaan atau tabrakan atau banyak macam lah. Jadi ini masih bisa dikembangkan. Terus tuh, nah sekarang masuk di kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah mendapatkan perbedaan dari menggunakan logika fazi dan tidak menggunakan logika fazi, yaitu mendapatkan perbandingan respon steady state, error steady state, dan rise time yang berbeda ketika menggunakan logika fazi, yang dimana mulai dari respon steady state, error steady state, dan rise time itu akan lebih baik ketika menggunakan logika fazi dan sangat berbeda ketika tidak menggunakan logika fazi. Ya, terakhir di sini ada daftar pustaka, di mana saya mengambil referensi dari jurnal saya sendiri, dan selebihnya saya melihat di Google ketika ada yang saya tidak ketahui. Dan cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena terjadi banyak kesalahan dan kekurangan, terutama dari segi penjelasan penerapannya, apalagi ada mungkin yang memang yang kurang karena saya tidak paham. Yang saya jelaskan hanya yang saya pahami, yang saya dapat dari yang saya tangkap dari jurnal saya. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.